meninggalkan kekristenan dan kegagalan. Yesus kurang apa lagi? Hanya tawaran jadi salah satu bupati di satu tempat. Relakan agamanya, relakan Kristus. Yang penting jadi bupati. Ternyata kenyataannya tidak pernah jadi bupati juga. Iya, ternyata lebih banyak di dapur. Yesus kurang apa lagi? Hanya mendapat seorang artis, dia meninggalkan akan kekristenan dan Kristus. Yesus kurang apa lagi? Baik dia datang sebagai manusia yang merendahkan diri, dia melayani. Baik dia mau menderita, dia sekali salib, dia melayani. Baik dia sudah jadi raja, dia sekali raja karena dia adalah Allah. Dia tetap melayani dan memberkati. Saya bertanya, maukah terus kita menyakiti dia? Maukah terus kita mengecewakan dia? Dia yang begitu baik buat saudara dan saya. Maka kita terus menjauhnya. Dia terus memberkati kita dalam hidup kita. Jangan khawatir hidupmu. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan kau dan saya berpikir pengharapan tidak ada lagi, masa depan tidak ada lagi, kekecewaan semua ada dalam saya. Tapi saya mau katakan hari ini, dulu Yesus memberkati, sekarang Yesus memberkati, terus Yesus memberkati hidup kita. Dan Yesus tidak pernah lalai memelihara hidup kita. Ini perkataan saya sangat tegas buat kita, supaya kita tidak ragu dengan hidup ini. Kita tidak pernah kecewa dengan hidup ini. Jangan sampai kita berpikir, kalau saya tidak melakukan ini, saya tidak akan mungkin bisa melakukan dan mendapatkan ini. Jangan membatasi Tuhan dengan cara kita. Mungkin saudara katakan begini, kalau saya nggak bekerja, saya tidak makan. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak hanya memelihara kita dengan cara kita bekerja. Buktinya banyak orang 1 tahun dia tidak bekerja, tapi dia bisa makan. Saya semua suruh berdiri. Bahkan dia punya kemakmuran lebih tinggi daripada yang bekerja. Mau saya suruh berdiri. Sampai saat ini dia belum bekerja. Tapi mau saya suruh berdiri bahwa dia tetap sehat, utuh, kuat, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Secara seksama kita akan melihat. Amin. Pemeliharaan Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan memelihara kita dengan banyak metode. Tuhan memelihara kita dengan banyak cara. Jangan hanya batasi Tuhan dengan cara ini. Kemudian ketika Tuhan kasih itu kita kecewa sama Tuhan. Amin itu. Ketika Tuhan tidak mengizinkan kita mendapatkan hidup ini dengan cara natural, dengan cara yang normal, yakinlah bahwa Tuhan bisa membukakan sesuatu cara yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu yang namanya mujizat. Saya lalu percaya dengan mujizat masih berlaku saat ini dan seterusnya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang supranatural. Tuhan kita tidak dibatasi oleh dalam dunia yang natural. Kalau dunia yang natural, kalau Tuhan dibatasi oleh dunia yang natural, saya kita berpikir, kalau Tuhan dibatasi oleh dunia yang natural, maka semua kejadian harus natural. Sebab akibat, sebab akibat, sebab akibat. Saya makan karena saya kerja, akibatnya saya kerja. Saya bisa melayani karena begini. Saya bisa ini dan itu dan lain sebagainya. Itu sebab akibat. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan tidak hanya bekerja dalam sebab akibat dan natural. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang supranatural. Maka dia bisa bekerja di luar hukum natural. Nah, ada potensi bagi dia. Karena dia yang menciptakan hukum natural, maka dia harus lebih tinggi dari hukum natural. Dan caranya harus lebih tinggi daripada hukum natural. Maka Allah bisa buat apa saja. Amin. Maka jangan kotakan cara kerja Tuhan. Iya, jangan kotakan cara kerja Tuhan. Saya minta izin dari istri saya untuk memberikan sebuah kesaksian buat kami. Boleh diizinkan? Suatu ketika ketika anak kami Hansel kan lahir, kemudian kami punya uang, kita maksudnya itu kan, kami punya uang untuk bayar itu, dan kami harus menunggu dari siapa suruh. Ketika saya lihat dari saudara, suatu ketika kami ditelepon, istri saya tinggalkan handphone, istri saya terima, saya kusyurkan di kami, saya suruh ke sana bawa angkot. Saya telepon balik, istri saya telepon jauh, kemudian saya telepon ke sana, kemudian dia bilang, tolong bawa kami, karena ada sesuatu, maksudnya uang. Kemudian kami pergi sama-sama. Saya pikir bahwa pergi angkot uangnya untuk Ansel itu, Ansel kan? Angkot itu. Iya saya. Apa yang terjadi? Ketika sampai ke sana,
Kemudian kami pergi ke bagian mukanya, saya tanya, saya disuruh ke sini. Oh, tidak ada yang suruh dari ini. Kemudian tapi disuruh bawa yang ini. Yang oh, berarti bagian sana. Saya pergi ke sana. Ayo buah biru. Dia tidak sanggup menghubungi, maka memang saya sudah berapa tahun nih? Sudah 7 tahun ini deh Pak Sumi kalau dia bilang menghubungi media. Sukses. Ayo buah biru. Saya ingat. Dan minta maaf. Saya izin sekali lagi ke bisnis saya kasih tahu juga. Dikasih 400.000, 300.000 cash dan 100.000 itu kupon selama 1 tahun, kupon pajak. Kami tidak pernah punya pengalaman selama hampir 4 tahun. Kami punya pengalaman seperti itu dalam kondisi yang tidak pernah kami pikirkan. Saya tidak tahu, mungkin saudara-saudara di sini pernah mengalami hal seperti itu. Tapi itu di luar batas pemikiran kami. Dan kepeliharaan hidup kami bagi kami terlalu sangat supranatural. Tiba-tiba ada yang telepon, Pak Pendeta, kami lagi kirim beras berapa kilo. Ini sebagai bukti saya membuktikan buat kita bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Tiba-tiba ada yang telepon, kami kirim sayur, kami kirim ini dan lain sebagainya. Dan kita bagi, pernah jemaat, kita bagi sayur pepaya, sayur apa dan lain sebagainya. Saya katakan demikian bukan saya mau mengajarkan teologi yang makmuran bagi kita, tapi saya mengajarkan satu hal bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat peduli dan kebetulan. Jangan membatasi Tuhan bekerja, karena dengan jalan lurus begini kita mungkin berpikir seperti ini, tapi Tuhan punya jalan yang lain bagi kita yang tidak pernah kita pikir. Maka apa? Ketika Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mengalami pemeliharaan dengan cara natural, ingatlah bahwa ada jalan supranatural, mujizat yang tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Maka tidak perlu khawatir dalam hidup ini, tidak perlu tinggal dalam kekecewaan, tidak perlu tinggal dalam kesuraman, karena di dalam Tuhan kebangkitan menunjukkan ada pengharapan di sana, pengharapan yang pasti. Maka di sini kita baca, kalau dulu dia memberkati, sekarang dia memberkati, dia terus memberkati. Maka dari semua hal yang Tuhan buat, dari semua hal yang Tuhan buat, apa yang terjadi? Lukas dan Klopas berbalik arah. Dari sudah sampai di Emmaus, malam itu juga dikatakan mereka lekas cepat-cepat balik ke Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Emmaus artinya sungai panas. Artinya apa? Di Emmaus di sana hidup itu panas sekali. Di Emmaus di situ banyak pergumulan. Di Emmaus di situ tidak ada pengharapan. Dan di Emmaus di situ banyak kekecewaan. Dan mereka meninggalkan itu dan berbalik pada Yerusalem, karena di Yerusalem kota damai itu ada. Di Yerusalem di situ damai. Mungkin kita pernah kecewa sama Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Mungkin kita putus asa sama Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan. Tapi saya katakan, ketika kita balik belakang kita, arah kita akan menuju kepada sungai yang panas, kepada hidup yang panas, hidup yang penuh dengan pergumulan, hidup yang penuh dengan kecemasan, hidup yang penuh dengan kepahitan, dan hidup yang penuh dengan rongrongan. Tapi ketika kita berbalik kembali kepada Tuhan, di situ ada damai dan sukacita, di situ ada pengharapan. Maka saya mau katakan kepada kita, kebangkitan menawarkan pengharapan bagi kita. Maka kita terima pengharapan itu, maka kita terima damai itu, maka kita terima sukacita itu. Jangan kecut dan kawan hati, bahwa hidupmu sungguh pada Tuhan, bertelut sama Dia dan sampaikan seluruh isi hatimu pada Dia. Dia yang mendengar, Dia yang mengajar, Dia yang menegur, dan Dia yang memberkati. Dia punya kita, Dia milik kita. Mari kita bangkit berdiri.